Nama budaya semuanya. Perkenalkan, saya Stefan. Saya berasal dari Jakarta. Saya bersekolah di SMA Chandranaya di Jakarta Barat, dan saya merupakan salah satu adik asuh dari Metiko. Hari ini saya akan berbagi sharing dharma yang berjudulkan asal mula terbentuknya Sangga Bhikkhuni. Seperti yang kita tahu, setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebudahan, banyak pangeran dan kerabat dari kerajaan yang mengikuti jalan Sang Buddha dan meminta Usampada menjadi biku. Karena hal itu, banyak istri-istri mereka yang menjadi janda. Bahkan banyak juga yang memiliki istri lebih dari satu. Tetapi sebelum itu mereka tidak berpikir untuk Usampada menjadi bikuni. Namun setelah kematian Raja Suddhodana, Permaisuri Mahapajapati Gotami mengajak mereka untuk menghadap Sang Buddha, memohon diupah Sampada menjadi bikuni. Mereka berbuat seperti itu karena mereka berpikir tidak ada gunanya lagi melanjutkan kehidupan sebagai perumah tangga. Karena mereka juga tidak ingin mencari suami yang baru. Mereka adalah istri-istri yang setia. Seperti yang kita tahu, kisah Upasampada Bhikkhuni ini tertulis di dalam kitab Pitaka Jilid ke-7 Culawaga mulai dari bab 513 sebagai berikut. Saat itu Sang Buddha berdiam di vihara Nigrodharama di kota Kapilavastu. Lalu datanglah Permaisuri Mahapajapati Gotami menghadap Sang Buddha. Setelah menghormat dan duduk di tempat yang layak, ia berkata kepada Sang Buddha, "Bante, saya memohon Bante berkenan memberikan upah sampada kepada para wanita menjadi pabajita dalam Dhamma Winaya yang Tathagata telah babarkan." Namun Sang Buddha menolak dengan berkata, "Wahai Gotami, janganlah merasa senang bahwa para wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan Upasampada sebagai pabajita dalam Dhamma Winaya yang Tathagata telah babarkan." Namun Mahapajapati Gotami tidak menyerah dan menanyakan kepada Sang Buddha sampai 3 kali. Tetapi Sang Buddha tetap menolak dengan jawaban yang sama. Maka Mahapajapati Gotami merasa berkecil hati dan kecewa. Dengan berlinang air mata, ia menghormat dan berpamitan dengan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengadakan carika atau pengembaraan, meninggalkan Kapilavastu menuju kota Wesali dan beristirahat di Kutagarasala dalam hutan Mahawana. Ternyata Putri Mahapajapati Gotami mengikuti perjalanan Sang Buddha. Kali ini Mahapajapati Gotami telah mencukur rambutnya hingga gundul serta menggunakan jubah petapa dengan disertai para janda dari suku Sakya yang suaminya telah Upasampada menjadi biku. Dengan telapak kaki yang membengkak karena perjalanan jauh dan badan penuh debu serta air mata berlinang karena kecewa, sang putri berdiri di balik pintu gerbang salah. Karena melihat itu, Biku Ananda datang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Ibu Gotami, mengapa Ibu sampai berlinang air mata dengan telapak kaki membengkak dan mengenakan jubah petapa yang penuh debu?" Ia pun menjawab, "Ya Bante Ananda, saya berbuat begini karena Sang Tathagata telah menolak
memberikan upasampada pada wanita sebagai pabajita dalam Dhamma Winaya. Mendengar hal itu, Bante Ananda berkata, "Kalau demikian halnya, tunggulah di sini. Saya akan menghadap Sang Buddha untuk memohon agar beliau mengizinkan wanita upasampada dalam Dhamma Winaya." Maka Biku Ananda pun masuk menemui Sang Buddha. Setelah menghormat, ia berkata, "Bante, Permaisuri Mahapajapati Gotami dengan kedua telapak kakinya yang membengkak, badan penuh debu, berduka kecewa, dengan air mata berlinang berdiri di luar karena Sang Tathagata tidak mengizinkan wanita upasampada sebagai pabajita. Saya mohon izinkan wanita upasampada sebagai pabajita dalam Dhamma Winaya yang Tathagata telah babarkan." Namun Sang Buddha menolak dengan berkata, "Ananda, janganlah merasa senang bahwa wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada menjadi pabajita dalam Dhamma Winaya yang Tathagata telah ajarkan." Biku Ananda mengulang permohonannya sebanyak 3 kali, namun Sang Buddha menolak dengan jawaban yang sama. Maka Biku Ananda berpikir, bagaimana caranya agar Buddha berkenan mengizinkannya. Lalu ia mengajukan pertanyaan sebagai berikut, "Tathagata, apakah seorang wanita yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada menjadi pabajita, ia mampu mencapai penerangan Dharma, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat?" Maka Sang Buddha menjawab, "Ananda, apabila seorang wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada menjadi pabajita, maka ia mampu mencapai penerangan Dharma, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, maupun Arahat." Ibu Mahapajapati Gotami adalah seorang wanita yang amat berjasa kepada Sang Buddha. Beliau telah merawat Sang Buddha, memberi air susunya sendiri. Beliau telah membesarkan Sang Tathagata dengan penuh kasih sayang. Mengingat semua itu, saya memohon Sang Tathagata memberi upasampada pada beliau. Kemudian Sang Buddha menjawab, "Ananda, bila Putri Mahapajapati Gotami mau menerima 8 Garudama, maka berarti ia telah upasampada sebagai pabajita bikuni. Apakah Garudama itu, Ananda?" Sang Buddha pun menjabarkan Garudama tersebut. 1. Bikuni walau telah melakukan upasampada selama 100 tahun harus menghormat kepada seorang biku walau baru upasampada pada hari itu. Kedua, bikuni tidak boleh berpuasa di tempat yang tidak ada bikunya. Ketiga, bikuni harus menanyakan hari upasata dan mendengar ajaran Dharma dari Sangga Biku setiap setengah bulan. Keempat, bikuni setelah melakukan wasa harus melakukan pawarana dalam Sangga Bikuni dan Sangga Biku. Kelima, bikuni yang telah melakukan pelanggaran berat harus melakukan manata atau pembersihan diri pada Sangga Biku dan Sangga Bikuni. Keenam, bikuni harus diupasampada dalam Sangga Biku dan Sangga Bikuni setelah 2 tahun sebagai sikamana. Harus menghormat peraturan tersebut. Ketujuh, bikuni tidak boleh berkata kasar kepada seorang biku. Harus menghormat peraturan ini dan tidak melanggarnya. Kedelapan, bikuni tidak boleh mengajar biku, tetapi biku boleh mengajar bikuni. Kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Biku Ananda pergi menemui Mahapajapati Gotami untuk mengajukan syarat-syarat upasampada kepada dia. Dan ternyata sang putri menerima 8 syarat tersebut. Bante Ananda, saya menerima 8
Garudama yang diajukan Tathagata tidak akan melanggarnya seumur hidup. Ibarat seorang remaja putri yang senang bersolek setelah mandi bersih-bersih, menerima bunga Padma dan untayan melati yang harum dengan kedua belah tangan terbuka dijunjung di atas kepala dengan perasaan hormat dan terima kasih. Setelah itu, Biku Ananda masuk kembali menghadap Sang Tathagata dan mengatakan bahwa Mahapajapati Gautami telah Upasampada karena telah menerima 8 Garudama. Dan Sang Buddha pun menanggapinya. Ananda, bila wanita tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk Upasampada sebagai bikuni, maka dharma akan berlangsung lama di dunia ini. Tapi kini wanita telah Upasampada menjadi bikuni, maka dharma tak akan bertahan lama di dunia ini. Ibarat suatu keluarga yang mempunyai banyak anggota perempuan, sedikit laki-laki, maka akan sulit mempertahankan diri dari serangan perampok yang ganas. Untuk itu, ibarat seorang laki-laki yang membuat tanggul di sekitar kolam air sebagai penghalang agar air tak mengalir keluar. Begitu pula Tathagata harus memberi solusi dengan menciptakan 8 Garudama yang tak boleh dilanggar seumur hidup oleh bikuni. Saat itu, Bikuni Mahapajapati Gautami menghadap Sang Buddha. Setelah menghormat, ia berkata, "Bante, selanjutnya apa yang saya harus perbuat terhadap wanita yang mengikuti saya?" Sang Buddha menjawab dengan Dhammatika, lalu memerintahkan para biku untuk mengupasampada para wanita itu menjadi bikuni. Setelah Bikuni Mahapajapati Gautami berpamitan pergi, maka para biku tersebut melaksanakan upasampada kepada para wanita pengikut Putri Gautami atas perintah Sang Buddha. Setelah itu, para bikuni baru itu berkata, "Kami telah diupasampada oleh para biku, tetapi Ibu Gautami belum diupasampada oleh para biku." Mendengar hal itu, Bikuni Mahapajapati Gautami menjadi ragu dan bertanya kepada Biku Ananda. Terus Biku Ananda menghadap Sang Buddha menanyakan hal ini, dan Sang Buddha mengatakan, "Wahai Ananda, Putri Mahapajapati Gautami telah menerima 8 Garudama. Saat itulah ia telah upasampada menjadi seorang bikuni." Dan dari cerita tersebut, bila kita cermati, maka ada beberapa kesimpulan tentang tahap perubahan cara upasampada bikuni. Pertama, dilakukan oleh Sang Buddha sendiri dengan memberikan Garudama kepada Putri Mahapajapati Gautami. Upasampada ini dilakukan secara khusus hanya pada Putri Mahapajapati Gautami. Upasampada ini tidak dilakukan lagi terhadap wanita yang lain. Kedua, dilakukan oleh para biku atas perintah Sang Buddha. Upasampada ini dilakukan hanya pada para wanita pengikut Putri Mahapajapati Gautami, tidak dilakukan kepada wanita lainnya sesudahnya. Ketiga, setelah Sangga Bikuni terbentuk, upasampada dilakukan pada 2 sangga, yaitu Sangga Biku dan Sangga Bikuni, sesuai dengan Garudama yang harus dipatuhi oleh bikuni seumur hidup. Upasampada ini dilakukan hingga masa kini, karena Sang Buddha tak mengizinkan upasampada dengan cara lain. Nah, jadi dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa Sang Buddha jika ingin melakukan sesuatu pasti ia memikirkan dulu apa dampak dan akibatnya. Karena itu dia memikirkan solusinya agar untuk kedepannya tidak terjadi masalah.
Terima kasih. Namo Buddhaya semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.